Super Semar yang ada saat ini adalah versi yang dirilis dari Markas Besar TNI Angkatan Darat dan tercatat dalam buku-buku sejarah. Beberapa ahli sejarah Indonesia berkata bahwa masih banyak versi Super Semar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Peristiwa pemberontakan PKI terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Memang TNI bisa mengatasi dengan mudah dan cepat. Tapi setelah pemberontakan ditumpas, bukan berarti perjuangan melawan PKI selesai. Aliansi Rakyat dan TNI AD memburu dan mengejar sisa-sisa PKI yang kocar-kacir dan berlari tanpa arah. Surat Perintah 11 Maret adalah sebuah surat perintah yang ditandatangani oleh Bung Karno pada tanggal 11 Maret tahun 1966 yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Surat Perintah 11 Maret ini biasa disingkat Super Semar. Super Semar berupa perintah untuk Soeharto, yang waktu itu selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau disingkat dengan Pangkop Kamtib agar mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan kondisi keamanan dan ketertiban yang sangat buruk pada saat itu. Super Semar yang ada saat ini adalah versi yang dirilis dari Markas Besar TNI Angkatan Darat dan tercatat dalam buku-buku sejarah. Beberapa ahli sejarah Indonesia berkata bahwa masih banyak versi Super Semar, sehingga sekarang masih ditelusuri keaslian naskah Super Semar yang diinstruksikan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor. Berikut ini adalah beberapa dampak dari Super Semar. 1. Hancurnya komunisme. Super Semar memberantas hampir semua anggota PKI. Cukup banyak anggota PKI atau yang berhubungan dengan PKI diberantas. Sedangkan keturunannya dilabeli sebagai keturunan PKI, sehingga para keturunan PKI tidak bisa mendapat hak-hak khusus seperti warga negara Indonesia pada umumnya. 2. Hilangnya pengaruh Blok Timur. Ketika era Bung Karno atau Orde Lama, politik luar negeri Indonesia cenderung condong ke Blok Timur. Meskipun waktu itu termasuk gerakan non-blok, namun gerakan politiknya cukup dekat dengan pentolan negara komunis. PKI sendiri merupakan tangan dari Blok Timur untuk menyebarkan paham komunisme di Indonesia. Dengan adanya Super Semar, PKI berhasil dibubarkan dan semua anteknya dimusnahkan. Dengan begitu, tangan-tangan Blok Timur di Indonesia sudah hilang. 3. Pembubaran dan pembersihan PKI. Januari tahun 1966 terjadi demo yang sangat besar di Jakarta. Ini terkait dengan peristiwa PKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Rakyat menuntut agar pemerintah menurunkan harga, membubarkan PKI dan membersihkan semua kabinet dari unsur-unsur PKI. 3 tuntutan ini dikenal dengan Tritura. Tritura ditanggapi oleh Bung Karno demi mengembalikan keamanan negara yang sedang tidak kondusif. Karena itulah muncul Super Semar. Super Semar ini merupakan bentuk kewenangan Bung Karno pada Soeharto untuk memulihkan keamanan. 4. Perpindahan kekuasaan yang mengejutkan. Dampak negatif dari Super Semar adalah menguatnya posisi Soeharto. Kemudian terjadilah dualisme kekuasaan, di mana Bung Karno sebagai presiden, Soeharto sebagai pengeksekusi semua tindakan pemerintah, sesuai dengan pemikiran absolutnya sendiri. Dengan memiliki Super Semar, Soeharto rasanya sudah memiliki kartu as untuk menyelesaikan semua urusannya. Sebaliknya, posisi Bung Karno semakin melemah. Pengaruh Soeharto mencabut status Presiden Soekarno seolah menjadi hakim absolut pada masa-masa itu. 5. Indonesia yang condong ke blok barat. Soeharto yang sudah semakin menguat membuat Indonesia yang awalnya condong ke timur menjadi condong ke barat. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung Amerika Serikat dan normalisasi hubungan luar negeri dengan Malaysia. Padahal di zaman Bung Karno, Malaysia dianggap sebagai antek neokolonialisme dan imperialisme. Indonesia kembali masuk anggota PBB setelah sebelumnya keluar karena ada masalah dengan Malaysia. 6. Warisan budaya korupsi kolusi nepotisme. Banyak orang berpendapat bahwa budaya korupsi kolusi nepotisme atau biasa disingkat dengan KKN dimulai dari zaman Orde Baru. Meskipun Orde Baru sudah runtuh, dihitung sejak mundurnya Soeharto, budaya KKN ini masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Tidak hanya di instansi pemerintah tapi juga merambat ke instansi yang lain. Begitu Super Semar di tangan Soeharto, Soeharto membawa Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru.
Itulah beberapa dampak dari Super Semar. Bila mengetahui dampak lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.